Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Bagaimana keseruan Jung menjalani hidup keduanya ini yang berliku-liku seperti kisah cintaku ya Mok. Langsung saja suara pesawat dikira kentut dan ceracrit cerut. Di part kali ini terlihat suasana pagi di depan sekolahan yang banyak murid berdatangan. Ya emang lah Mok. Dan diperlihatkan suasana kelas yang belum dimulai. Dan di sana ada dua gadis yang sedang mengerumpi. Lalu tiba-tiba mereka terkejut dan salah satu dari mereka menyapa berkata, "Oh, halo Sun Bainim." Ternyata di sana ada si Jung Seok yang sedang berjalan dan semua siswa pun menyapanya dengan hangat. Lalu Jung pun balas menyapanya juga. Di sana ia berjalan. Jung sambil berpikir, sudah sekitar 2 minggu sejak aku jadi yang terkuat di sekolah. Ya, ini cukup memalukan untuk mengatakannya sendiri, tapi sekolah jauh lebih damai dari sebelumnya. Lalu ia menatap temannya yang kemarin membuli Choi Eun-jeong. Ia berpikir lagi, hanya ada satu alasan, itu karena sejak kejadian dengan Choi Eun-jeong, aku melarang semua tindakan pencurian, bully, dan sikap nakal selama di sekolah. Tentu saja ada yang menentang hal itu, dan terlihat ia membayangkan kemarin para murid yang menentang kebijakan dari Jung itu. Mereka akan menghajar Jung di sana. Mereka berkata, "Apa yang kau katakan? Bukankah itu terlalu berlebihan? Enyahlah keparat, siapa kau hingga melakukan hal ini?" Tapi kata-kata mereka yang shock tadi telah kembali berubah lembut setelah mereka menerima bogem dari si Jung itu. Jung berpikir lagi, tapi berkat sikap sabarku, orang yang menentang hal itu pun menghilang. Sabar apa mau ada tiba-tiba mukul kok sabar ada. Tapi tiba-tiba ia disapa seseorang dari belakang. Jung Seok, ternyata itu adalah Sim Jae-hye bersama Choi Eun-jeong. Jung melihat Sim Jae dan Jung di sana berpikir lagi, Sim Jae menjadi lebih bersinar hingga aku tidak bisa mengenalinya. Sudah kuduga, untunglah aku merubah rambutnya. Dan sejak hari itu Choi Eun-jeong ada di sekitar Sim Jae-hye, tapi kelihatannya karena dia terlihat malu pada saat seperti ini, dia terlihat manis. Dan tiba-tiba lagi terlihat kaki mulus dan di sana seseorang menyapa, "Oh Jung Seok, kamu terlambat lagi hari ini." Jung di sana bengong dan ternyata itu adalah Nona Bu Guru Han. Jung berkata, "Nona, sudah seminggu lamanya aku tidak pernah terlambat." Sedangkan di sisi Nona Bu Guru Han berkata, "Oh, benarkah itu?" Sambil terlihat ia tersenyum menggoda Jung dengan perkataannya itu tadi. Di sana Jung menatap Nona Bu Guru Han. Jung berpikir, Nona Bu Guru Han, nampaknya dia sudah tidak merasa kurang nyaman lagi saat bicara denganku, dan aku tidak pernah melihat Kang Yonggi lagi sejak aku mengalahkannya. Ya, berkat itu orang-orang yang selalu mengikutinya jadi sangat tenang. Ini sangat bagus. Meskipun ada satu hal lagi, tapi itu tidak bisa disebut sebagai masalah. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari belakang lagi yang berkata, "Halo Jung Seok Yunim." BTW, Yungnim adalah sebutan kakak atau seseorang yang dihormati ya Mok. Dan Jung di sana kesal berkata, "Sialan." Lalu terlihat seseorang yang menunduk memberi hormat padanya. Ia berkata, "Selamat pagi Yungnim, semoga harimu menyenangkan Yungnim." Lalu Jung di sana berkata, "Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak melakukan itu? Dan kenapa?" "Oh, aku jadi Yungnimu." Di sana orang itu takut tertawa malu berkata, "Hehehe." Dan ternyata itu adalah si dagu besar yang pernah dihajar oleh Jung kemarin juga. Dagu besar berkata, "Ya, itu karena sekali Yungnim akan selalu menjadi Yungnim." Di sana Jung emosi berkata, "Umur kita sama, bajingan gila, itu hanyalah omong kosong." Di sana Jung membayangkan saat berkelahi dengan dagu besar. Jung berkata, "Kau hanyalah bajingan yang memukul sembarangan dan bertindak sebagai pengikut Kang Yonggi." Dagu besar menjawab, "Hehe, aku ini masih dalam tahap belajar Yungnim." Sambil ia tersenyum-senyum. Dan lalu Jung pergi meninggalkan si dagu besar. Jung berkata, "Ya, berhenti bersikap gila dan nyala. Aku tidak punya pikiran untuk bertingkah sebagai murid nakal lagi di sekolah ini." Lalu tiba-tiba dagu besar berteriak, "Karena itulah aku melayanimu Yungnim." Di sana Jung terkejut berkata, "Apa? Melayaniku?" Lalu terlihat flashback saat dagu besar yang dihajar si Jung. Dagu besar pun bergumam, "Sebenarnya aku benar-benar terkesan dengan kekuatanmu. Karena itu kupikir orang-orang akan mulai melayanimu, bukan Kang Yonggi. Tapi kau bahkan tidak menciptakan gengmu sendiri. Tapi setidaknya kau benar-benar memberantas anak nakal sepenuhnya. Dan aku benar-benar terkejut dengan tindakanmu
itu. Lalu terlihat flashback Dagu Besar melihat dari balik tembok. Ia bergumam lagi, gambaran dari dirimu yang menyerah atas status kekuasaan yang diinginkan semua orang, seolah-olah itu bukanlah apa-apa. Itulah yang membuatku sadar. Lalu Dagu Besar berkata, orang kuat sejati tidak membutuhkan kekuatan. Aku benar-benar tersentuh dengan tindakanmu dan aku memutuskan untuk melayanimu sebagai Yungnim sepanjang hidupku. Waduh, Mok, ternyata Jung punya penggemar berat kayak si Lesti Kejora ya. Di sana Dagu Besar menatap si Jung dengan sangat terkesima akan idolanya itu. Jung berkata, omong kosong, tapi aku bukanlah bajingan gila sialan. Lalu apa yang kau inginkan? Dan Dagu Besar pun gembira terkejut menjawab, benarkah Yungnim? Aku akan melayanimu seumur hidupku. Aduh, Mok, sampai segitunya si Dagu Besar, Mok. Lalu Jung bergumam, dia pasti akan menghentikan semua ini setelah aku memanfaatkannya sebentar. Dan terlihat suasana sekolah telah selesai pelajaran. Lalu terlihat sekolahan SMA Sampo di sana. Seseorang memanggil Jung lagi. Ternyata itu adalah Sim Jae. Ia berkata, aku akan pergi makan tteokbokki dan dengan Enjeong, apa kau mau ikut? Di sana Jung menjawab, aku harus membuat makanan untuk ayahku, jadi aku harus pulang cepat. Jadi kalian berdua pergi bersenang-senanglah. Lalu terlihat seseorang berkata, tolong berikan tasmu Yungnim, aku akan membawakannya untukmu. Jung menjawab, baiklah, ini dia. Sambil Jung merem menyerahkan tasnya itu, tapi Jung lalu terkejut karena ternyata itu adalah si Dagu Besar. Sampai-sampai Jung menarik tasnya lagi dan Jung berkata, bukan itulah maksudku dari perkataanku. Apa-apaan kau itu? Aku hampir memberikan tasku padamu karena caramu benar-benar alami. Nyalah, kenapa para pria malah berjalan bersama untuk pulang? Omong kosong. Dagu Besar tersenyum berkata, ya, bukankah aku akan melayanimu mulai hari ini? Jadi aku akan mengantarmu pulang Yungnim. Ya, karena itu adalah hari pertama. Aku hanya pergi untuk mengetahui di mana rumahmu. Jung berkata, memangnya apa yang ingin kau lakukan dengan informasi itu? Dagu Besar menjawab, tentu saja karena aku akan menunggumu di depan pintu Yungnim. Jung di sana marah berkata, apa kau itu stalker? Lalu ia terkejut dan bertanya-tanya karena di depannya di sebuah gang ada dua orang yang mencurigakan. Si Dagu Besar berkata, siapa mereka? Kenapa mereka malah menghalangi jalan di sebelah sana? Jung berpikir, orang itu mungkinkah? Lalu tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang memanggil dengan keras dan Jung menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah Kim Seok Yung. Dan ia adalah si preman yang pernah dihajar Jung waktu dulu. Kim berkata, oh Jung Seok sialan, dasar bajingan, kau sudah bersenang-senang dan bertingkah sebagai yang terkuat di mana-mana kan? Kau akan mati hari ini. Sambil ia membawa pentungan di sana. Jung menatap tajam si Kim, lalu tangan Jung terlihat melayang dan plak, ia menampar si Kim itu. Seseorang temannya emosi berkata, brengsek, kau pikir kami kemari untuk bertingkah sebagai pengikutmu? Jangan bertingkah dan lakukanlah dengan benar. Sambil ia memarahi si Kim itu. Lalu orang itu bertanya pada si Kim, jadi yang mana orangnya? Kim menjawab, yang tinggi itu, yang berambut merah. Lalu orang itu berkata, baiklah, senang bertemu denganmu, oh Jung Seok. Di sisi Jung ia bergumam, sial, situasi macam apa lagi ini? Orang itu berkata lagi, kakak tertua kami ingin menemuimu, ikuti kami. Jung bergumam, kenapa geng Sampo ingin bertemu denganku? Di sisi Dagu Besar ia cemas berkata, kakak tertua Yungnim, siapa mereka? Lalu Jung berpikir lagi, ini tidak masuk akal, aku tidak melakukan apapun yang melibatkan geng Sampo. Lalu kenapa? Mungkinkah ini karena aku menghajar Kim Seok Yun? Tidak mungkin, mereka tidak akan memperhatikan para bajingan lemah. Sial, masalah apa lagi ini? Terserahlah, aku pasti akan tamat jika dibawa oleh mereka. Tidak, tunggu dulu. Hanya ada dua orang di depan dan di belakang. Orang di sana berkata lagi, hei, kenapa kau tidak menjawabku? Jung menatap orang itu. Lalu Jung berpikir lagi, untuk sekarang aku harus menyerang mendadak dan memukul wajah mereka. Itu pasti akan berhasil. Masalahnya adalah bajingan si Dagu Besar ini. Ia terlihat bodoh. Sambil ia melihat Dagu Besar itu, ia berpikir lagi, tidak, singkirkan semua pikiran yang menyedihkan itu, oh Jung Seok. Sambil tangannya mengepal lalu ia berlari ke arah orang geng itu. Ini bukanlah waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain. Di sana orang tadi berkata, hehehe, apa kau pernah melihat ada bajingan tidak tahu malu? Jadi kau tidak akan pergi dengan patuh? Nampaknya kau perlu dihajar dulu agar akal sehatmu kembali. Lalu terlihat Jung mengambil sesuatu di sakunya dan orang itu pun terkejut. Ternyata Jung mengambil uang koin dan lalu melemparkannya ke arah muka orang itu dan membuatnya terkejut bergumam, apa ini?
kok koin, sambil ia menutupi wajahnya yang terkena uang koin itu sampai ia kesakitan. Terlihat si Kim yang khawatir oleh temannya itu, tapi tiba-tiba Jung melayangkan kakinya ke arah si Kim dan jebret, kepala Kim tepat terkena tendangan dari si Jung itu hingga Kim terkapar. Lalu Jung bergumam, bagus, berhasil, sekarang aku hanya perlu keluar dari sini. Lalu terdengar suara, berhenti kau bajingan, keparat sialan, aku berencana membawamu baik-baik seperti yang diperintahkan pada kami, tapi kau malah melakukan hal ini pada kami. Baiklah, cobalah untuk lari sialan, akan kuhancurkan tubuhnya segera setelah kau lari dari sini. Terlihat di sana si dagu besar yang berkeringat ketakutan, dan di sisi Jung ia menatap serius ke arah mereka. Jung bergumam, tidak, sialan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika aku dibawa oleh orang itu. Orang tadi berkata, sekarang kau harus tenang, kami tidak menggigit, kami hanya akan menghantarkanmu kepada Hyung Lim kami. Sedangkan di sisi dagu besar ia malah berteriak, lari, pergilah dari sini Jong Seok Hyung Lim, lupakan aku dan larilah. Lalu tiba-tiba dagu besar dipukul orang tadi sambil ia berkata lagi, jangan lakukan apapun yang mereka katakan padamu. Orang itu berkata, diam keparat, Jong Seok, jangan bilang kau berencana mengabaikan temanmu, jangan bilang kau akan lari. Hei bajingan, sial, hei tangkap bajingan itu, sialan, akan sangat memalukan jika kami membiarkannya lepas. Sambil si dagu besar bengong lalu ia dipukul oleh anggota geng itu tadi. Orang itu berkata, apa yang kau katakan, larilah, dasar keparat busuk, apa yang akan kau lakukan jika ia berhasil kabur karenamu? Sedangkan dagu besar berkata, siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Orang itu dengan wajah bengis berkata, oh begitu, kau penasaran ya? Jangan menangis seperti banci setelah kau mengetahuinya. Terlihat di sana kaki Jung yang berlari sangat cepat. Lalu dagu besar terbengong mendengar orang itu yang tadi berkata, kau sudah mengganggu pekerjaan dari geng Sampo di Incheon. Apa kau sudah mengerti, bajingan tengik? Dagu besar semakin kaget berkata, geng Sampo. Lalu terlihat Jung yang berlari sangat cepat dan kencang tadi. Orang itu lalu akan memukul dagu besar sambil berkata, sekarang aku akan menepati janjiku, karena temanmu sudah kabur, sudah waktunya untuk menghancurkanmu. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Kenapa kau malah merelakan tubuhmu hanya demi orang yang lari menyelamatkan dirinya? Tapi terlihat Jung yang lari mengarah ke orang itu, dan ia mendengkul punggung orang itu tadi dari belakang hingga orang itu terjatuh. Jung berkata, sialan, kau membuatku bingung. Bisakah kau putuskan untuk memanggilku Hyung Lim atau tidak? Di sana dagu besar berkata, apa yang akan kita lakukan? Jung menjawab, jangan diam saja, lari, dan jangan lupa memanggil polisi. Sambil Jung menoleh ke arah mereka yang mengejar tadi dari belakangnya. Mereka berkata, hei, dia di sana, tangkap dia. Jung berkata, bodoh, apa kau tidak lihat mereka mengikuti kita? Kita harus menghentikannya. Setidaknya harus ada satu orang di sini. Dagu besar berkata, tidak, ayo lari bersama. Orang-orang itu mereka dari geng Sampo. Lalu ia dipukul Jung, dan Jung berkata, ayolah, mereka tidak spesial. Aku, Jong Seok yang terkuat di SMA Sampo. Karena itu, lalu Jung melompat melayang menendang kepala salah satu dari mereka juga. Jung berkata, percayakan padaku dan larilah. Orang lemah sepertimu hanya menghalangi jalan. Terlihat dagu besar yang terenyuh dengan perkataan dari Jung itu tadi. Si dagu besar berlari berkata, aku pasti akan membawa polisi, bertahanlah sampai saat itu. Jung berkata, si brengsek itu, aku hanya menyuruhnya melakukan sesuatu. Terlihat seseorang anggota geng akan memukul, dan Jung ancang-ancang akan memukul juga berkata, lalu sekarang haruskah aku melakukan sesuatu hari ini? Di sisi dagu besar ia berlari sekuat tenaga dan ia bergumam, bertahanlah Jong Seok, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tapi terlihat seseorang yang berdiri menghadangnya. Dagu besar bergumam, pasti, tunggu, jangan bilang orang itu juga anggota dari geng Sampo. Terlihat di sana itu adalah si Gi-hwan, tangan kanan geng Sampo. Lalu kita dibawa ke Jung lagi yang sedang memukul anggota geng Sampo dengan sangat beringas hingga mereka tidak berkutik. Dan Jung berkata, sial, nampaknya aku sudah menang. Bagaimanapun juga, ada apa dengan orang-orang ini? Apa yang diinginkan geng Sampo dari anak SMA? Lalu terdengar suara, itu karena kau bukanlah anak SMA biasa. Di sisi Jung, ia langsung menoleh dan
Jung melihat Giwan sambil menyeret si dagu besar itu. Ia berkata, seseorang anak SMA yang bisa mengalahkan anggota geng Sampo. Aku mengerti kenapa Tiger School tertarik padamu. Jung terkejut melihat si dagu besar yang pingsan diseret di sana. Jung emosi lalu menyerang Giwan. Lalu Jung berkata, siapa kau? Singkirkan tanganmu darinya. Giwan menjawab saat Jung menyerang. Ya, apa hanya itu yang kau punya? Lalu terlihat Jung yang terkejut karena tiba-tiba si Giwan menahan lehernya. Jung berkata, aku tercounter, aku terkena counter. Dan jebret, pipi Jung dipukul oleh Giwan itu. Dan Giwan berkata, kau kuat dan kau punya tekad, tapi hanya itulah yang kau miliki. Tapi di sana Jung semakin emosi menyerang, tapi dapat dihindari oleh Giwan dengan mudah. Giwan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya kau, mudah sekali memprediksi gerakan orang yang menyerang seperti itu. Sambil tangan Giwan akan memukul dan jebret, Jung dipukul dan lalu ia ditekan, wajahnya membanting Jung ke tanah sana. Terlihat Giwan yang dengan mudah mengalahkan Jung itu. Jung bergumam, bahkan aku tidak sekuat dia selama aku menjadi puncak anggota geng. Dari mana monster ini datang? Giwan berkata, tanpa teknik, ini seperti pertarungan jalanan antara anak nakal. Jung terbengung berpikir, cara bicara itu jangan bilang kalau dia. Ya, kenapa aku tidak memperhatikan ini dari awal? Geng Sampo tidak manusia terkuat di seluruh underground Incheon dan orang yang menjadi instruktur pertarungan di kehidupanku yang lalu. Ternyata dia adalah Yeon Giwan. Waduh, Mok, makin seru ini, Mok. Jung melawan guru bertarungnya. Tapi kenapa ini bisa bersambung ya, Mok?